Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Faisal Arif di channel Rumah Sehat Urkut Berjilid. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pemirsa yang ada di rumah dan yang baru saja nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan untuk mendapatkan info-info pembaruan dari video-video di channel Rumah Sehat Urkut Berjilid. Ya, baik, alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana selama Ramadan kita mengistirahatkan badan, atau tepatnya bagaimana kita kemudian mengatur jam untuk istirahat, jam untuk tidur. Baik, yang pertama tentunya ketika Ramadan kita pahami aktivitas ketika malam, biasanya kita setelah sholat isya sudah merilekskan badan, sudah bersantai, atau kemudian sudah memulai untuk beristirahat. Jadi biasanya waktu-waktu setelah isya bisa kita gunakan untuk istirahat. Nah, yang kedua adalah normalnya atau biasanya di luar Ramadan kita beristirahat selama 8 jam atau kurang lebih 6-8 jam ya. Jadi mulai setelah isya itu kita sudah mulai tidur hingga subuh. Nah, ketika Ramadan kita mengalami yang namanya kurangnya istirahat. Karena apa? Karena sholat isya kita sudah mulai qiyamul lail, sholat tarawih hingga kurang lebih sekitar jam 9, jam setengah 10. Setelahnya besok sholat tarawih ada beberapa kegiatan, mulai dari kita mulai bertilawah atau kemudian tadarus bersama keluarga atau bersama lingkungan sekitar. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya kita baru mulai beristirahat kurang lebih sekitar jam 11, jam 12, atau bahkan jam 1. Namun ketika nanti sebelum subuh ya, kita sudah mulai sahur. Jadi kalau sahur biasanya orang-orang Indonesia membiasakan diri sahur itu imsak itu 15 menit sebelum 10 atau 15 menit sebelum subuh, dan sahur biasanya kurang lebih antara setengah sampai 1 jam. Jadi kalau sekarang misal di tempat Anda itu subuh jam setengah 5, kurang lebih sahur bisa jam 3 atau jam setengah 4. Jadi mulai dari jam 3, jam 3.30 atau setengah 4, atau kemudian jarang kemudian jam 4 itu baru sahur. Karena rata-rata sahur itu 1 jam atau setengah jam, maksimal setengah jam lah sebelum imsak biasanya. Nah, karenanya tadi kita sudah mulai baru istirahat jam 12, katakan jam 12, kemudian jam 3 kita harus sudah bangun. Artinya kita hanya istirahat kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, karena istirahat 3 jam ini, kemudian siang kita masih harus beraktivitas untuk bekerja, untuk bersekolah, atau kemudian melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti biasanya. Nah, artinya selama bulan Ramadan ini kita kekurangan istirahat atau kurang tidur tepatnya, karena yang biasanya kita 8 jam kemudian langsung menurun drastis ke 3 jam. Lalu bagaimana ketika bulan Ramadan ini tips dalam kita mengistirahatkan badan atau kita tidur? Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan tidur? Nah, bagaimana Rasulullah mencontohkan tidur? Nah, sebenarnya para sahabat dan Rasulullah mencontohkan bagaimana kemudian menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, terutama nanti di 10 hari terakhir ya. Jadi malam-malam di 10 hari terakhir itu adalah malam yang sangat ditunggu oleh kaum muslimin sedunia. Karena apa? Karena di antara 10 malam hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, dan itu Allah tidak menyebutkan secara lengkap, secara pasti di malam berapa kemudian itu turun Lailatul Qadar. Tapi kita diminta untuk mencari di 10 malam terakhir itu. Artinya apa? Di 10 malam terakhir itu kita harus sudah siap dengan kondisi badan yang baik tentunya. Nah, dan biasanya di 10 malam terakhir kita hampir tidak tidur. Kalaupun tidur paling beberapa menit atau beberapa jam. Nah, artinya memang selama 10 hari terakhir besok, 10 hari terakhir itu kita harus mempersiapkan diri fisik yang baik. Nah, kita tahu bahwa
ketika tidur di jam tertentu itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu bagaimana kita kemudian mengistirahatkan badan agar tetap bisa beraktivitas yang baik untuk menghidupkan malam-malam dengan ibadah di bulan Ramadan ini, tapi tetap kita menjaga kesehatan karena jangan sampai kita tidur-tidur di waktu yang justru itu melemahkan sistem tubuh kita bekerja. Nah, jadi begini, ketika malam kita tidur 3 jam, ambil kurang lebih sekitar 3-4 jam ya, 3-4 jam. Artinya kita harus tidur lagi kapan? Nah, tidur yang sehat insya Allah mulai dari kita, saya urutkan saja dengan aktivitas. Jadi mulai dari malam, kemudian kita istirahat, lalu di jam 3 kita bangun untuk sahur, kemudian sholat subuh, lalu setelah sholat subuh kita beribadah lagi, kita baca Quran, kemudian kita zikir hingga syuruk, kira-kira terbitnya matahari awal. Jadi di waktu syuruk, kalau misal subuhnya 4:30, kira-kira syuruk antara jam 6 ya, jam 6, kurang lebih 1,5 jam lah, 1,5 jam sesudah sholat subuh. Nah, di jam 6 itu syuruk, kemudian kita sholat, kemudian kemudian setelah itu baru beraktivitas keseharian. Jadi aktivitas keseharian apa? Aktivitas keseharian mulai dari ada yang mulai bekerja, menyiapkan diri, sekolah, kemudian pekerjaan rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga biasanya. Nah, kapan kita kemudian istirahat lagi? Nah, biasanya setelah syuruk, kalau kita terbiasa untuk itu, insya Allah setelah syuruk, apabila kita tidur, setelah subuh, apabila kita tidur, maka badan ini dia akan melemah atau akan sakit, atau kemudian timbul rasa malas. Nah, maka hindari antara tidur setelah subuh hingga syuruk, atau hingga jam 7 atau hingga jam 8. Nah, itu hindari. Nah, setelahnya dari jam itu kita mulai beraktivitas, lalu siapkan 1 jam atau setengah jam untuk istirahat sebelum sholat duhur. Nah, apabila setengah jam kita gunakan untuk istirahat, 1 jam lah, 1 jam mulai gitu, duhur jam 12 ya, duhur jam 12, maka di jam 11 kita mulai beristirahat dulu, kita mengistirahatkan, kita rebahan, kemudian apabila cukup untuk kemudian hingga tidur, maka tidur di waktu itu. Kalau bagi Anda yang bekerja, maka sediakan sekitar 30 menit sebelum sholat duhur untuk beristirahat. Dan kalau itu bisa tidur, deep sleep, itu tidur yang baik, maka insya Allah itu dia akan menyegarkan. Nah, setelah bangun, kemudian kita melakukan sholat, insya Allah setelahnya kita akan lebih sehat, akan lebih fresh. Nah, kemudian kita lanjutkan mulai beraktivitas sama seperti biasanya, lalu kita siapkan lagi sebelum sholat asar jam 2:30 ya, jam 2:30 atau jam 3 kurang seperempat. Nah, di antara jam-jam itu atau disesuaikan dengan jam Anda, ambil 30 menit hingga 15 menit untuk beristirahat sebelum sholat asar. Nah, istirahatkan badan, kemudian 30 menit, 15 menit untuk istirahat. Jadi sebelum sholat asar. Nah, sebelum sholat asar kita beristirahat, kemudian kalau misal bisa sampai tidur, rebahan itu bagus. Nah, setelahnya kita baru sholat asar. Setelah sholat asar, antara sholat asar hingga maghrib, jangan sampai tidur. Karena ketika tidur di jam-jam itu, maka tubuh juga akan terbebani, dan kemudian proses-proses untuk regenerasi sel dia akan terganggu. Karenanya di jam-jam itu, di jam-jam sebelum berbuka, maka hindari, jangan sampai tidur sama sekali. Kemudian apa yang bisa dilakukan ketika ba'da asar itu? Biasanya kalau sudah pulang, maka setelah ba'da asar Anda bisa berolahraga ringan. Berolahraga ringan seperti di tips yang saya bagikan sebelumnya, kapan olahraga yang tepat gitu. Jadi sebelum maghrib kita bisa berolahraga ringan, siapkan waktu setengah jam atau 1 jam berolahraga ringan, kemudian kita sambil menunggu waktu berbuka. Nah, insya Allah ketika kita tidur dengan pola seperti ini, tubuh dia akan fresh dan tubuh akan lebih sehat. Karenanya apa? Karena kita tidur di waktu-waktu yang tepat untuk
tubuh ini mengistirahatkan badan. Jadi kenapa kemudian dipilih waktu malam untuk istirahat? Karena memang jelas di Al-Quran Allah sebutkan bahwa malam itu digunakan untuk istirahat. Nah, karena memang apa? Karena secara kesehatan memang di waktu malam itu tubuh berusaha untuk menggenerasi sel-sel. Kemudian semua sistem dia beberapa memang dia beristirahat. Nah, tapi ketika bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita agar tetap menjaga waktu istirahat ini, kita terjaga untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi tetap kita menjaga kesehatan dan kita juga tidak melupakan hak-hak untuk tubuh. Maka gunakan waktu tetap di malam itu, walaupun sebentar harus ada waktu untuk istirahat. Jadi jangan sampai nanti pun kalau 10 hari terakhir tetap gunakan beberapa waktu, walaupun sebentar gunakan untuk istirahat. Jadi jangan sampai tidak ada waktu sama sekali untuk beristirahat, walaupun itu cuman tidur sebentar. Nah, artinya tetap ada waktu untuk istirahat. Kemudian di siang harinya kita gunakan di beberapa jam tadi, setengah jam atau 1 jam, kita gunakan untuk istirahat di sebelum sholat duhur dan sebelum sholat asar. Insya Allah ketika kita menerapkan ini, maka istirahat atau tidur yang kita miliki insya Allah berkualitas, tidak akan mengganggu aktivitas kita semuanya, dan tentunya badan kita justru semakin lebih sehat. Jadi jangan dikira kemudian kita tidur pada subuh, misal pada subuh kita langsung tidur dari jam 5 sampai jam 8. Itu berapa jam berarti? Jam 6, jam 7, jam 8. Nah, nanti bisa dilihat. Biasanya orang-orang tidur di jam-jam itu tidak fresh di raut wajahnya. Karena apa? Karena memang tidur jam-jam segitu ketika sistem tubuh dia harus bekerja justru malah diistirahatkan. Artinya apa? Sistem untuk mulai dari pembakaran lemak, kemudian sistem regenerasi sel, kemudian beberapa sistem-sistem kinerja kardiovaskuler itu dia akan terganggu karena memang jam-jam itu digunakan untuk istirahat. Makanya biasanya kita untuk jam-jam pagi setelah subuh itu dia paling bagus untuk olahraga. Artinya memang kalau di bulan Ramadan ini kalau dibuat olahraga juga berat, makanya jangan tidur tapi tetap beraktivitas walaupun itu ringan. Baik, insya Allah ini adalah tips bagaimana kita mensiasati tidur di bulan Ramadan agar tetap fresh dan sehat. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang kemudian memiliki beberapa keluhan, jangan sungkan untuk kemudian berkonsultasi di admin kami di 0858 7710 3334. Nah, insya Allah semoga ada solusi bagi permasalahan kesehatannya dan kita tetap menggunakan metode yang insya Allah bisa menjadi solusi. Semoga Allah menjadikan solusi di Rumah Sehat Urkut Berijlik untuk beberapa permasalahan kesehatannya. Ya, baik. Insya Allah kita akan bagikan video-video berikutnya yang insya Allah sangat bermanfaat di bulan Ramadan. Jadi tunggu saja. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di sebelah kanan untuk mendapatkan notifikasi atau info-info video terbaru. Baik, saya Faiz Al-Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.